Nah, setelah apa namanya Islam menyebar dengan pesat, pengaruh Islam begitu luas, maka ya bahasan ilal Hindi, maka di situ akan terjadi perang Ghazwatul Hind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dipertemukan dalam podcast Misteri Huru-Hara Akhir Zaman. Ya, saya ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Al-Mukarram Ustadz Dede. Siap? Alhamdulillah. Nggak banjir? Banjir, Pak. Masih banjir ya, makin meluas ya banjir ya. Iya. Oke, 35 menit ke depan kita akan mendengarkan misteri huru-hara akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadz Dede. Ya. Dari Karawang ke Purwakarta berapa jam tuh? Berapa ya? 2 jam. 2 jam ya. Jauh itu ya. Tapi ada driver kita nih, ya, yang cakep ya. Iya, itu. Insya Allah jihadnya akan mendapat wilayah dari Allah lah, jangan dari kita ya. Amin. Oke. Ustadz Dede, kita lanjutkan kajian kita nih Ustadz Dede yang tertunda karena saat itu kitabnya blank kitabnya. Ya. Kayak orangnya enggak lah, orangnya enggak blank gitu ya. Nah, dimana dalam podcast kita yang lalu kita bahas bagaimana Sufyani itu akhirnya menampakkan ya kekafirannya gitu kan, padahal dia awal-awalnya menampakkan orang yang soleh kan gitu. Iya. Orang yang soleh, tapi setelah banyak kekalahan dalam medan pertempuran dengan pasukan Al-Hashimi ya, terus dengan Bani Tamim ya, ditambah lagi dengan munculnya Imam Mahdi gitu kan ya. Nah, dia semakin terpojok sehingga akhirnya dia menampakkan kekufurannya. Nah, ini semakin menarik Ustadz Dede. Lanjutkan saja deh supaya pemirsa di rumah itu nggak penasaran. Begitu ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati dan juga saya muliakan Bapak Ustadz Api selaku host atau pemandu acara huru-hara akhir zaman yang semakin kesini semakin nampak lah huru-hara ya Pak ya. Iya, semakin mana ini. Udah nampak lah. Tapi kita tetap fokus Pak ya. Fokus kita. Ya walaupun kita diterpa fitnah-fitnah lah. Ya biarin aja itu mah. Saya juga kaget sebenarnya. Iya. Allah, fitnah itu ya. Yang namanya juga zaman fitnah ya Pak. Zaman fitnah gitu kan. Nah, tuduhan yang tidak mendasar begitu ya. Iya. Tapi biarkan aja lah. Kita mau fokus saja pembahasan kita. Iya. Oke. Ya, saya juga bingung sih mau klarifikasi karena saya juga nggak tahu permasalahannya apa. Itulah kalau orang yang sudah ada hasad, dengki, susah udah diperbaiki. Bingung saya juga. Ya alhamdulillah. Saya juga tak lupa ya untuk saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada
walaupun kita semakin kesini semakin banyak bencana-bencana, tapi ya kita tetap harus tetap untuk berjuang, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Itu banjir yang penting ya Pak ya. Banjir di mana-mana, di Pamanukan, di Karawang, Menyebar itu. nyebar semakin terus menyebar. Semakin besar itu. Baik, kita melanjutkan tentang kajian yang kemarin ya, dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan apa ini Pak? Ini Sa'ban ya? bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban. Bulan yang sering dilupakan Iya. oleh orang sehingga banyak yang lalai. Padahal banyak itu peristiwa di bulan Sa'ban yang yang harus kita ingat lah, seperti satu aja, seperti bulan Sa'ban itu dikatakan Syahrus Sholah ya. Iya. Syahrus Sholah ala Nabi. Bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Karena memang turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat itu turunnya ternyata di bulan Sa'ban loh Pak. Iya. Bahkan Rasul menyatakan bulan di mana amalan-amalan itu diangkat ke langit diangkat ya. Sehingga kata Rasulullah, aku ingin ketika amalanku diangkat, aku sedang berpuasa. Ya? Makanya puasalah puasa Yaumil Bid ya. Nah, besok nih hari apa? Ahad ya? Hari Senin. Enggak Ahad, 13, 14, 15 tuh. Oh ya betul. Nah, Yaumil Bid ya. Ya, puasa Bid itu Pak ya? Iya. Ya. Baik, para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutkan tentang kajian yang terpotong kemarin Pak ya? Iya, karena ada virus. Yaitu masih bersama dalam kitab Al-Isya'ah li Asrati Sa'ah, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barjanji Al-Husaini Al-Hasimi. Nah, kemarin kita membahas bagaimana sepak terjangnya Sufyani ketika banyak perang yang dilalui olehnya dan juga banyak kekalahan sehingga dia mendapati mungkin agak stres gimana tuh. Sehingga dia itu menampakkan mendohirkan kerusakan di bumi lah. Bahkan nggak tanggung-tanggung dia membuat maksiat itu di masjid loh Pak. Di masjid kan, di masjid ya, sehingga orang-orang di sana berkata, apakah engkau kafir setelah engkau beriman gitu kan? Iya. Artinya memang Sufyan itu Muslim, menampakkan keimanan Muslim. Tapi setelah banyak kekalahan, disitulah mulai terbongkar sifat aslinya. Gitu kan? Karena awal-awal banyak orang yang terkecoh dengan menampakkan keislamannya. Ya makanya kan zaman luka bin luka muncul. Sehingga orang-orang menyangka dia adalah calon Al-Mahdi. Padahal bukan. Iya, gitu. Iya. Ya kalau Al-Mahdi itu harus memenuhi kriteria. Iya, sifat-sifatnya yang sudah disabdakan oleh Nabi Pak, tentang kemunculannya dan bagaimana dia mendapat petunjuk juga, karena kan Al-Mahdi orang yang diberi petunjuk itu kan. Iya, betul. Itu kan. Nah, kemudian di sini 196 ya halamannya ya. 196. Ya, langsung karena ini untuk untuk kebinasaan Sufyan pun sendiri sebenarnya di kitab ini tidak dijelaskan secara detail ya, tidak dijelaskan. Cuman sebagian keterangan mengatakan dia itu meninggalnya di atas batu lah gitu. Oh begitu. Ya, Sufyani. Jadi enggak dijelaskan secara detail keterangan tentang bagaimana dia meninggal gitu. Dan siapa yang langsung membunuh. Ada keterangan di sisi lain ada satu keterangan yang mengatakan yang membunuhnya itu Al-Mahdi gitu. Cuman nggak sampai jelas gitu. Iya, betul. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah istilahnya dikalahkan oleh Al-Mahdi dan para pasukan-pasukannya, nah maka disitulah mulai Islam itu menyebar dengan pesat gitu Pak. Ya, jadi setelah kekalahan Sufyani, nah disitulah pengaruh Islam itu luas, menyebar kemana-mana ya. Maka di sini dikatakan gini, setelah kewafatan Sufyani, summa tatamahada yutamahadu sumatu tamahadul ardu. Kemudian setelah kewafatan meninggalnya Sufyani, kekalahan Sufyani, bumi ini akan dipersiapkan gitu. Sumatu tamahadu, kemudian akan dipersiapkan al ardu, bumi lil mahdi, untuk al mahdi. Nah, artinya apa? Sudah menjadi imam kan? Ya betul. Di sini lil mahdi ya. Ya lil mahdi, untuk imam mahdi kan?
wa yulqil islama bijironi, kemudian Al-Mahdi itu akan menyebarkan Islam. Wa yulqi akan menyebarkan Al-Mahdi al-Islama dengan akan agama Islam, bijironi dengan pengaruhnya agama Islam itu. Jadi Islam itu pengaruhnya itu akan menyebar pesat di bawah pimpinan Al-Mahdi. Gitu. Masya Allah. Ya. Pesat menyebar ke seluruh dunia lah. Nah, kemudian dengan pengaruh yang besar yang dipimpin oleh Al-Mahdi, wa yadkhulu fi ta'atihi mulukul ardi kulluhum. Kan akan masuklah fi ta'atihi di dalam ketaatan kepadanya siapa mulukul ardi kulluhum. Raja-raja bumi itu akan berada di bawah kekuasaan Al-Mahdi. Ya. Orbang Sarung, kan? Orang-orang Nasrani, orang-orang beda agama pun tetap akan ada berada di bawah kekuasaan Al-Mahdi gitu. Berarti saat itu Islam pesat lah. Islam pesat, bumi damai ya. Ya. Sehingga kalau kita ke Mekah aja bisa berjalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil ya. Iya. Tanpa ada batas-batas negara. Oke. Jadi orang-orang yang beriman, apalagi mereka merasa gembira dengan dipimpin oleh Al-Mahdi. Orang-orang yang tidak beriman pun nggak gembira, takut ya. Bahkan ada pendeta bukannya ya Yahudi ya, rahib Yahudi mengatakan, ya gimana Pak? Dia pengen diatur oleh Islam khilafah gitu, katanya, begitu. Gitu. Karena keadilannya jelas. Ya, begitu. saya pernah dengar itu. Orang apa? Kalau dalam Islam itu ulamanya. Ulamanya saja yang orang Yahudi ini mengatakan ingin dipimpin oleh khilafah. Oh gitu. Sedangkan orang Islamnya nggak mau, gimana ya? Nanti nggak bisa mancing. Nggak bisa mancing. Nggak bisa shopping dong. Nggak bisa shopping ya. Oke. Lanjut ya. Nah, setelah Islam menyebar dengan pesat, pengaruh Islam begitu luas, maka ya ba'asan ilal Hindi, maka di situ akan terjadi perang Ghazwatul Hind. Berarti kalau begitu pembayatan dulu Al-Mahdi ya. Iya. Baru perang dengan India. Ya. Jadi perang dengan India itu enggak sekali dua kali gitu Pak. Ya, mungkin konflik-konfliknya itu berlanjut. Ya, betul. Cuman ketika Al-Mahdi menjadi imam, itu Ghazwatul Hind, perang biasa itu perang yang luar biasanya akan terjadi di masa Al-Mahdi sudah menjadi imam gitu. Itu. Ya itu kan awalnya dari konflik-konflik biasa aja. Antara mungkin ya kalau kemarin-kemarin kan Pakistan dengan India kan itu dulu juga pernah terjadi kan. Betul. Ketika memisahkan penyembahan orang-orang yang menyembah dengan kepada berhala dengan orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, terpisah kan. Ya, itu sampai perang besar. Nah, artinya ketika Islam menyebar pesat dipimpin oleh Al-Mahdi, maka Islam pengaruhnya sangat besar sehingga raja-raja pun akan tunduk. Nah, pada waktu itulah Ghazwatul Hind akan terjadi ya. Waya Basu maka akan mengutus Al-Mahdi ba'san kepada pasukan ilal Hindi, kepada raja India. Maka disitulah terjadi perang yang disebut Ghazwatul Hind. Patut tahu maka Hindi itu akan ditaklukkan. Akan ditaklukkan di bawah pimpinan Al-Mahdi. Ya, India itu akan ditaklukkan. Wa yu'ta bi mulukil Hindi ilaihi maglulina. Nah, maka raja-raja India itu akan didatangkan kepada Al-Mahdi maglulina, mereka dalam keadaan terbelenggu. Maglulina ya. Ilaihi maklulina, terbelenggu. Iya. Wayuta akan didatangkan siapa bimulukil Hindi, raja-raja India, penguasa India, ilaihi didatangkan kepada Al-Mahdi maglulina, halnya dalam keadaan terbelenggu. Diborgol lah gitu. Diborgol. Ya. Kemudian waktu nungkolu hoja inuha, dan akan dipindahkan hoja inuha, harta-harta simpanan harta rampasan dari India itu, hasil perang dengan India itu kan itu banyak itu. Hasilnya itu India itu sebelumnya kaya loh pas. Iya betul. Di sini aja pabrik banyak yang India. Iya tuh. Pabrik terbesar di sini kan India yang punya. Aja. Nehi gitu ya. Iya. Iya. Nah, kemudian akan dipindahkan tuh harta rampasan hasil perang Ghazwatul Hind itu ila Baitul Muqaddas, kepada Baitul Maqdis. Muqaddas itu berarti Baitul Maqdis ya. Yang disebutkan bahwa ada 3 anak raja yang berperang di dekat harta simpanan Baitul Maqdis. Berarti itu Islam, Yahudi, Nasrani ya, 3 anak raja itu ya. Oke, berarti di sini ditaruh di
Ya, Setelah nanti kan di zaman Al-Mahdi kan Islam akan besar pengaruhnya sehingga Yerusalem Yerusalem kemudian Palestina akan dikuasai oleh Al-Mahdi gitu kan. Gitu kan, akan dikuasai oleh Al-Mahdi sehingga hasil perang dengan Ghazwatul Hind itu akan diberikan juga sebagian ke Palestina gitu kan, ke Yerusalem gitu kan. Bentar nih, Ustadz Dede nih. Gimana? Ketika berbicara tentang Muqaddas, berarti kan tanah yang Itu kalau tanah beda, kalau bait dan tanah itu beda, Pak. oh beda. Ini Itu Baitul Kalau Muqaddas. Baitul Iya. Muqaddas itu Yerusalem, Baitul Nah, sebab Maqdis. ada Al-Muqaddas juga tanah yang disucikan Itu Pakistan. beda. Itu Ardul Muqaddasah. Ardul Itu Muqaddasah. antara Iya. Apakah Palestina, apakah Pakistan itu kan beda Oh bahasa. ya, oke ya. Jadi Kalau jelas ya. baitnya, Kalau kedua menggunakan bait berarti rumah yang disucikan. disucikan berarti daerah Palestina. Iya, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Tapi kalau Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah berarti bisa Pakistan. Iya, itu kan banyak itu. Nah, iya, oke. Kalau Ardul Muqaddasah banyak. Iya, iya. Mekah, Madinah kan, terus Palestina, Hmm. ya termasuk Pakistan kan di akhir zaman kan disucikan dari orang-orang yang menyembah berhala kan. Ya, betul. Nah, tapi kalau Baitul Maqdis itu hanya satu gitu yang dimaksud, kayak Baitullah lah sama. Ya, karena arti Pakistan itu tanah yang disucikan. Iya. Nah, kemudian watun qalu khajainuha, dipindahkanlah harta rampasan hasil daripada perang Ghazwatul Hind ila Baitul Muqaddasi kepada Baitul Maqdis. Patu ja'alu, maka dijadikanlah itu harta itu hilyatan, akan hiasan li Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis. Yeah. Gitu. Wayam kusuk, kemudian Al-Mahdi akan menetap di dalam itu Baitul Maqdis sini beberapa tahun sini ya. Artinya ketika sudah menjadi imam setelah perang Ghazwatul Hind, artinya Baitul Maqdis, Yerusalem, kemudian Palestina itu akan berada di bawah kekuasaan Al-Mahdi. Iya, kapan ya itu? Allah alam. Nah, kemudian di sini katakan Dikrul Malhamatil Kubro. Nah, ini nih. Langsung setelah pembahasan itu langsung disambungnya dengan pembahasan akan terjadi perang besar. Perang besar. Itu dengan Malhamatul Kubro. Setelah Malhamatul apa? Kubro. Setelah Ghazwatul Hind, setelah penaklukan Hindia ya. Nah, perang besar itu atau yang disebut dengan Malhamatul Kubro, wadzalika anna ba'da hilaqi Sufyani yuhadimuna Rum sulhan amanan. Nah, wadzalika, kejadian Malhamah Kubro itu anna ba'da hilaqi Sufyani terjadi setelah kekalahan Sufyani, setelah binasa Sufyani. Betul. Jadi betul. Jika Sufyani belum binasa, Sufyani belum hancur, maka belum terjadi sebenarnya Malhamah Kubro itu. Iya. Jadi Malhamah sekarang itu semua perang-perang yang terjadi sekarang itu ya kalau disebut perang dunia bisa jadi. Nah, tapi kalau untuk Malhamatul Kubro belum itu. Karena itu terjadi kalau Sufyani sudah kalah. Ya, Udah meninggal ya. Ya, terus Al-Mahdi sudah menguasai, menaklukkan raja-raja dan menaklukkan India ya. Oke. Barulah kan di situ Malhamatul Kubro. Iya. Nah, kemudian dikatakan setelah kekalahan Sufyani, kemudian setelah Ghazwatul Hind, wadzalika anna ba'da hilaqi Sufyani yuhadinuna Ruma sulhan amanan. Maka yuhadinu akan istilahnya akan saling berjanji bangsa Islam Ar-Ruma dengan bangsa Romawi, dengan bangsa Rum, sulhan akan damai, amanan dan juga keamanan. Jadi akan ada perjanjian damai loh. Oh iya, itu ada hadisnya itu. Ada. Akan ada perjanjian damai antara bangsa Islam dengan umat Islam dengan bangsa Rum. Iya. Di sini katakan wa fi ba'di riwayati anna mudatal muhadanati tis'a sinina. Di dalam satu riwayat anna muddatal muhadanati, sesungguhnya masa damai itu, panjangnya masa damai itu tis'a sinina adalah 9 tahun. 9 tahun? Ada yang mengatakan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu masa damai. 2 periode dong? Iya. Ya, jadi 9 tahun. Jadi setelah itu terjadilah Malhamah Kubro. Nah, hatta yarju al-muslimun wahum aduwan min waroihim, sehingga di dalam masa damai itu umat muslim itu hatta yarju, sehingga akan memerangi siapa al-muslimu, umat Islam, wahum dan bangsa Rum, aduan kepada musuh
min waroihim, di belakang mereka. Jadi selain bangsa Romawi ada musuh Islam. Ya, disebut siapa? Oh, itu bangsa Persia. Oh, bangsa Persia. Ya. Jadi nanti Rum dengan Al-Mahdi akan bersekutu untuk memerangi Persia. Ya, Oke. jadi akan bergabung tuh. Bergabung. Jadi pertama apa namanya? Mengadakan perjanjian masa damai dengan bangsa Rom. Nah, setelah itu umat Islam dengan bangsa Rom itu akan berperang melawan Persia. Gitu, Pak. Nah, itu kan sudah disabdakan oleh Rasul. Nanti ada hadisnya. Kemudian payan suruna wa yaganamuna wa yansorifuna hatta yanzilu bimarzin ditulum wa huwa mawdi'u. Nah, wa huwa mawdi'un. Mereka itu akan mendapati kemenangan, umat Islam itu akan memperoleh kemenangan, wa yaganamuna, dan mereka akan mendapatkan harta rampasan. Kemudian setelah itu wa yansorifuna, mereka akan balik hatta yanzilu, sehingga mereka akan menempati, akan sampai kepada tempat bimarzin ditulum, tempat yang bernama Maraj ditulum, wahwa mawdi'un. Itu adalah satu tempat ya, nama tempat yang dikatakan tanah yang berbukit gitu. Tanah yang berbukit. Ya, Maraj ditulum itu tanah yang berbukit-bukit gitu. Nah, jadi umat Islam itu akan kembali ke sana, akan menempati suatu tempat yang disebut Maraj ditulum atau tanah yang berbukit-bukit. Daerah mana itu ya? Nggak tahu tuh. Nah, pokoknya tanah yang berbukit-bukit lah. Iya. Nah, setelah bangsa Islam memenangkan perang dengan melawan Persia, yang mana umat Islam itu bersatu dengan bangsa Rum. Nah, disitulah Fayaqulu, maka berkata siapa qailun, orang yang berkata minar Rum, dari bangsa Rum. Dari bangsa Rum setelah mengalahkan Persia bilang gini, bola basolib gitu. Salib sudah menang, sudah menang gitu, Pak. Pengkhianatan ya. Ya, artinya kan ketika umat Islam bersekutu dengan bangsa Rom melawan orang-orang Persia, menang tuh. Nah, si orang-orang Rom ini mengatakan yang menang itu salib menang gitu. Tapi wa yaqulu qailun minal muslimina, berkata siapa qailun, yang berkata minal muslimin, dari umat Islam, bal Allahu gulaba, tidak, yang menang itu Allah. Goliba. Benar. Gitu. Bukan salib yang menang, tapi Allah yang menang. Nah, gitu ya. Payatadawala niha, maka mereka itu bainahum, mereka itu saling melontarkan kata-kata. Oh, di antara mereka. Jadi saling ini ya, saling berdebat ya. Orang Romawi yang menang salib, gitu. Setelah melawan Persia tuh. Betul. Kata umat Islam, enggak, yang menang Allah. Yang menang Islam, agama Allah gitu. Nah, saling melontarkan kata-kata. Akhirnya ayasru al muslimu ila solibihim, maka bergegaslah siapa al muslimu, seorang muslim, ila solibihim, kepada salib mereka, wahwa minhum goiru ba'idin, dan tidak jauh dari keberadaan mereka. Payadukkuhu, maka muslim itu membunuh orang yang mengatakan salib telah menang. Dibunuhlah oleh muslim. Karena kan saling melontarkan kata-kata nih. Iya, iya. Saling mengklaim gitu ya. Iya, saling mengaku lah. Kata orang Romawi yang menang salib, kata umat Islam enggak, yang menang agama Allah. Ya, itulah kalau bersekutu dengan orang kafir itu begitu. Iya. Akhirnya orang muslim itu membunuh orang Romawi yang mengatakan salib telah menang. Nah, maka disitulah watasulu ar-Rumu ila kasri solibihim. Orang-orang Rum itu akan menuju kepada orang muslim yang telah menghancurkan salib mereka, yang telah membunuh si yang mengatakan salib itu menang gitu kan. Fayaqtulunahu, kemudian si bangsa Rum itu akan membunuh si muslim tadi. Jadi saling membunuh tuh. Saling membunuh ya. Yang mengatakan salib telah menang dibunuh oleh muslim, yang membunuhnya pun dibunuh lagi oleh bangsa Romawi itu si muslim itu kan. Nah, artinya apa? Artinya disitulah terjadi awal mula terjadi Malhamah Kubro gitu. Oh, begitu. Jadi Al-Malhamah Kubro itu terjadi setelah kekalahan India. Nah, terus akhirnya kaum muslimin bersekutu dengan bangsa Rum untuk memerangi musuh yang sama. Ya, Persia. Terjadilah di situ. Ya, perang besar ya. Jadi ya kalau yang sekarang bukan ya. Bukan termasuk Malhamah Kubro. Bukan ya. Masih perang ya, kalau dikatakan perang
perang dunia karena kan berbagai macam dunia. Tapi belum termasuk perang yang besar ya. Belum, Pak. Belum. Ya. Itu perang disebut Malhamah Kubro itu setelah penaklukan Ghazwatul Hind itu. Betul. Oke. Setelah mengalahkan Persia itu nanti. Nah, kemudian watasru al muslimuna ila aslihatihim fayaqtatiluna. Nah, maka setelah orang Islam dibunuh oleh bangsa Rom, watasru al muslimuna bangsa Rom, umat Islam itu akan bergegas juga ila aslihatihim kepada pasukan-pasukan bangsa Rom, fayaqtatiluna, mereka akan saling berperang. Berperang nih hanya karena alatannya itu karena tadi itu saling melontarkan kata-kata gitu. Kata orang Nasrani ini salib yang menang, kata orang Romawi. Kata umat Islam enggak, agama Allah yang menang. Nah, di situ perang, saling bunuh-bunuhan, terjadilah perang besar. Fayukrimullahu tilkal isobah minal muslim, maka Allah akan memuliakan golongan umat Islam bisyahadati dengan meninggal syahid. Nah ini Ustaz Dede, ada sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal ya. Tentang peristiwa ini nih terjadi, kita bacakan artinya saja. Ketika Rasul berkata kepada Abdurrahman bin Auf ada 6 perkara sebelum terjadi kiamat katanya. Kematian Nabi kalian, penaklukan Baitul Maqdis, kemudian kematian massal akibat wabah penyakit kuas apa ya? Seperti kambing terkena penyakit kuas itu ya. Yang itu virus kan. Lah, virus atau udah terjadi nih kemarin ya. Ya wallahu alam. Atau sudah terjadi itu ya. Nah, baru yang selanjutnya harta benda berlimpah sehingga apabila seseorang diberi gaji 100 dinar, maka ia akan kesal. Karena begitu melimpahnya dikasih 100 dinar itu masih kurang. Karena harta melimpah banget. Gitu. Nah, kemudian Bani Asfar, nah ini Bani Asfar. Datang kepada kalian di bawah 80 bendera, di mana setiap benderanya menghimpun 12.000 pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Apa ini maksudnya? Bani Asfar itu yang dimaksud. Ada nanti ke depan itu. Ada itu. Itu disebut bangsa Rum itu. Itu bangsa Rum, Bani Asfar itu. Bangsa Rum. Nah, jadi kejadiannya berurutan ya. Wabah kemarin corona sudah. Nah, terus nanti kemenangan Al-Mahdiyan sehingga harta melimpah. Nah, baru nanti Bani Asfar berperang dengan Bani Asfar. Oke, nyambung nih ya. Kita sudah mulai paham nih. Lanjutkan Ustaz Dede. Nah, jadi disitulah awal mula akan terjadinya Malhamatul Kubro, yaitu antara umat Islam dan juga bangsa Rum. Tetapi fayukrimullahu tilkal isobati minal muslimina. Allah akan memuliakan mereka umat Islam itu dengan bisyahadah, dengan meninggalnya syahid. Fayuktaluna an akhirihim, sampai-sampai yang di waktu itu, yang perang waktu itu tuh, yang kelompok Muslim dan bangsa Rom itu, umat Islam itu tidak tersisa, meninggal semua gitu. Enggak, maksudnya sekelompok kecilnya gitu, yang saling melontarkan kata-kata awalnya gitu. Nah, disitulah terbunuh umat Islam, ya, sehingga mengakibatkan mereka itu mati dengan syahid. Nah, itu Pak ya. Nah, di sini katakan itu tuh sebenarnya hadisnya itu dari riwayat Jubair. Riwayat Jubair yang mana Jubair itu menanya kepada seorang sahabat Nabi anil hudnati, tentang genjatan senjata atau perjanjian damai dengan bangsa Rum gitu. Jadi kata sahabat Nabi itu sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, Rasul berkata, satu solihun naruma, kalian itu akan akan membuat perjanjian damai dengan bangsa Rum, sulhan aminan, dengan perjanjian damai yang aman lah gitu. Ya. Tapi patagzuna antum wahum aduwan bin waruikum. Nah, setelah kalian kata Nabi nih, setelah kalian saling saling genjatan senjata lah gitu dengan bangsa Romawi, kalian itu akan berperang dengan bangsa Romawi untuk melawan bangsa Persia gitu. Ya. Jadi gini, ketika sahabat Nabi mendengar daripada sabda Rasul, kata Rasul itu begini, kalian itu nanti akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Rum gitu. Nah, dan kalian akan berperang dengan bangsa Rum untuk melawan aduan min waruikum, untuk melawan musuh yang berada di belakang kalian. Ya, yang dimaksud itu adalah orang Persia gitu. Orang Persia ya. Patun soruna, kata Rasul, kalian itu akan diberi kemenangan.
Watag damuna, dan kalian itu akan merasakan mendapati harta rampasan. Wataslamuna, dan kalian akan ada di dalam keselamatan. Sumatarjiuna hatta yanzilu bimarjin ditulung, sehingga kalian nanti akan kembali bertempat di suatu tempat yang disebut marj ditulung, atau bukit-bukit yang tanah yang berbukit lah gitu. Nah, kalau di dalam sejarahnya itu kan di sekitar ini ya, Suriah ya. Ya, ya. Nah, itu kalau dalam sejarahnya disebutkan di Ghouta. Al-Ghouta itu tempat di Suriah yang sangat subur sekali dan daerahnya berbukit. Oh gitu ya. Apa itu yang dimaksud? Ya mungkin Allah alam. Ya nggak tahu ya. Al-Ghouta Timur ini. Iya. Ya, ini di wilayah sekitar Damaskus ini. Iya, nanti kan Damaskus juga berada dalam kekuasaan Amani kan nantinya. Ya bisa jadi. Karena memang Malhamah Kubro itu di Suriah, Pak. Iya, betul, di Suriah. Nah, kemudian ini masih hadis Nabi nih ya. Nah, summa tarjiuna, kemudian kalian akan kembali hatta tanjilu, sehingga kalian akan menempati bimarjin ditulum, kepada suatu tempat yang bernama marj ditulum, atau tanah-tanah yang berbukit. Bayar pau, maka akan naik siapa rojulun, seorang lelaki min ahli Nasroniyah. Ya. Maka akan mengangkat siapa seorang lelaki min ahli Nasroniyah, daripada orang Nasrani, as-soliba, mengangkat salib. Nah, setelah mereka berperang dengan bangsa Persia, orang-orang Islam kan bersekutu nih di bangsa Rum nih. Nah, salah satu dari orang Rum itu, dia itu mengangkat bendera salib, mengangkat salib lah. Payakulu, kemudian dia berkata, golaba salib, salib telah menang gitu. Ini hadisnya, kalau tadi kan bukan hadis. Ini hadisnya gitu, Pak. Nah, kemudian Payang dobu rojulun minal muslim, maka marahlah siapa serojulun, seorang lelaki, minal muslimin, daripada umat Islam. Payadukuhu, maka rojul minal muslim ini membunuh si orang Nasrani yang mengatakan salib telah menang. Maka paina dalika tagdiru Rum, maka pada waktu istilah takdiru akan berkhianat siapa Rum, bangsa Rum. Artinya akan masa damai itu akan dihianatilah oleh bangsa Rum. Nah, watazma'u lil malhamati, maka mereka bangsa Rum itu akan berkumpul untuk melaksanakan perang besar. Wal hadis sohahu Albani wa ghairu. Ini hadis disohikan oleh Albani dan selainnya. Nah, ini hadis, ada hadis lagi tuh, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi akan ada akan ada perjanjian damai dengan bangsa Romawi selama 9 tahun, dan mereka akan bergabung berperang melawan orang Persia. Itu jadi ada hadis nabinya. Dan itu disohikan ya oleh Albani dan selainnya itu. Jadi gitu, Pak. Itulah disebut Malhamah Kubro ini adalah perang umat Islam dengan bangsa Rum. Bangsa Rum sebetulnya ya. Kalau kita artikan Rum ini berarti masuknya kemana tuh? Ya, Romawi itu apa ya? Romawi. Ya termasuk Turki itu bangsa Rum, sebagian Turki itu bangsa Rum. Apa Rusia juga? Rusia, Persia itu. Persia. Rusia, Iran, itu Persia itu. Persia. Iran, Persia, Iran tuh. Iya. Oke, ya. Kemudian itu tadi hadisnya ya. Nah, setelah perang berkecamuk, ini udah mulai bibit muncul Malhamah Kubro lah. Nah, setelah dua orang tadi berselisih, saling berdebat, kata orang Romawi, apa yang menang adalah salib, atau umat Islam yang menang adalah agama Allah. Mereka saling bunuh-bunuhan, sehingga sebagian kelompok kecil mereka terlibat perang. Nah, ya akan nantinya memicu perang besar itu. Nah, umat Muslim itu perang itu tidak ada yang selamat gitu, sehingga Allah memuliakan dengan syahid. Kemudian patakulu, maka berkata siapa Rum, bangsa Rum, limalkihim, kepada rajanya. Nah, si bangsa Rum ini berkata kepada rajanya, kepada penguasanya, kafainaka sarul arabi. Nah, kami ini sudah membantu engkau, sarul arabi, dari kejahatan orang-orang Arab gitu. Oh begitu. Kami ini sudah mencukupi engkau lah. Kami sudah menunggu engkau dari kejahatan orang-orang Arab. Nah, wakotalna abotolaha, dan kami sudah membunuh pahlawan-pahlawan Islam yang terjadi kemarin. Yang terjadi saat berdebat itu, dibunuhlah. Nah, maka pamatan tadi lu, kata bangsa Rum kepada si rajanya, pamatan tadi, maka apalagi yang engkau tunggu gitu kan? Payastamiuna,
Fayajma'una fi middati tis'ata asaro miqdaru hamli imra'atin. Nah, maka bangsa Rum itu akan mempersiapkan untuk perang besar fi middati tis'ata asaro selama 9 bulan. 9 bulan Ya, persiapan untuk Malhamah Kubro. Setelah perang kecil tadi tuh yang diawali dengan saling adu omongan itu kan. Iya, betul. Dimenangkan oleh bangsa Rum kan. Orang Islam itu meninggal sampai diberi syahid oleh Allah. Nah, disitulah Raja Rum dan bangsa-bangsa Rum itu akan mempersiapkan untuk memberontak kepada Islam, untuk melawan Islam selama 9 bulan. Payatuna tahta samanina goyatan. Maka payatuna mereka akan datang tahta samanina goyatan dengan 80 bendera. 80 bendera banyak banget ya. Berarti 80 negara tuh. 80 negara. Nah, kalau dalam ininya geografisnya bahasa Arab itu ya Turki maksudnya, betul. Iya, Turki sebagian, tapi sebagian lagi Bani Konturo tuh, sebagian kecil Bani Konturo Bani kan. Konturo, iya. Ya, suku Turk sebagian lagi. Tapi sebagian besarnya kan bangsa Romawi. Iya, betul, betul. Kalau Persia kan udah jelas kan. Kalau apa Rusia itu kan bangsa Turk. Ya. Bani Konturo itu. Bani Konturo ya. Nah, lanjut nih Pak. Lanjut. Itu lagi nyari apa itu? Itu nyari geografisnya. Kalau tadi 80 itu dibawa oleh siapa tadi? Bangsa Rum itu. Tadi kalau di situ bangsa apa tadi? Saya lupa. Oh, Bani Asfar. Oh, Aspar ya. Bani Aspar. Keturunan yang kuning-kuning. Oh, yang kuning-kuning, Bani Asfar. Ya, orang-orang bangsa Rum itu kan kulitnya agak kuning-kuning kan? Kuning. Apa masuk ke Cina juga enggak? Enggak, ya. Itu Bani Konturo dia. Bani Konturo. Bani Konturo ya. Beda itu. Beda ya. Iya. Kemudian wafil labdin di dalam satu lafad payasiruna bisamanina bindan. Mereka itu bangsa Rum akan berbaris bisamanina bindan dengan 80 bendera. 80 bendera. Tahta kulli goyatin au bindin isna asyara alfan. Di dalam satu bendera itu, satu benderanya itu akan membawa pasukan 12.000. 12.000 pasukan. Satu bendera itu 12.000 pasukan. Nah, kemudian Payanjiluna mereka akan menempati bil ahmaki di ahmak. Di ahmak. Iya, betul. Atau bidabik atau di dabik. Dabik ya. Itu tahulah tempat itu mestinya tahu tapi nggak pernah ke sana gitu. Itu. Oke, dabik sama ahmak ya. Ahmak. Wahuma dan ahmak dabik itu mau diani adalah dua tempat Kurba Halabin Wantokyatin, yaitu dekat Aleppo, kota Aleppo ya. Betul, dekat kota Aleppo ya. Intokyatin dan kota Intokyah. Intokyah ya. Ahmak dan Dabik itu lokasinya itu dekat dengan Aleppo dan juga Intokyah, gitu Pak. Nah, qala fil qomus al-amaku wa yuharraku kurratun binawahi halabin qala wal ahmak maudhi'u baina halabin wa Intokyatin musibu miyahin kasirotin layajibu ila soifan wa huwa al-amku jumia bi ajzaih. Nah, jadi di dalam satu kamus al-amaku wa yuharraku dengan diharkat mimnya ya. Kurotun adalah satu tempat binawahi halabin di dekat kota Aleppo. Dan juga wal ahmaku, kalau ahmak maudiun baina halabin wa Intokyatin. Jadi tempat di antara Aleppo dan juga Intokyah. Musibu miyahin, tempat mengalirnya air-air kasirotin yang banyak, layajibu yang tidak mengering ila soipan kecuali di musim panas. Iya, gitu. Ya betul. Gitu Pak. Ila syifa. Terus gimana? Lanjutkan, ini satu sedikit lagi wahyu belum ini. Terus, Payuh riju ilaihim jalabun min ahlil Madinah, benar nggak? Yang tadi kan sampai sini. Iya. Iya, sampai sini kan? Iya. Oke. Sekarang ini. Oh, sekarang ini. Ini lewat ini. Itu kan udah tadi. Oh, jami'ah. Itu. Jadi itu hanya peribahasa. Oh, peribahasa aja. Oke. Jadi ahmak itu musibu miyahin kasirotin, tempat mengalirnya air-air yang banyak, layajib ila saifan, yang tidak pernah mengering kecuali di musim panas, wahwa al-amku jumia bi ajzaih. Yang mana amku itu dijamakannya diajai dengan juz-juznya gitu. Iya, satu bait lagi nih, karena ini nanti ke bab yang berikutnya nih. Iya, satu bait lagi Pak ya? Iya. Payuh riju maka keluarlah ilaihim kepada bangsa Rum, gitu kan? Siapa jalabun sekelompok min ahlil Madinah, daripada penduduk Madinah, min hiyari ahlil Madinah, dari pilihan daripada pemuda-pemuda pilihan ahlul Madinah. Yauma idin pada waktu tersebut wahum
alladzina kharaju ma'al Mahdi, yang mana pemuda-pemuda ahli Madinah itu akan keluar bersama Al-Mahdi. Oh, Gitu kan? iya iya. Fa idza tasofu qalas ar-rum. Ketika mereka berbaris, Al-Mahdi dengan pasukannya itu, yang orang-orang pilihan dari kota-kota itu. Qalas berkata, siapa ar-rum, bangsa Rum? Khallu bainana wa bainal ladzi subbu minna nuqatiluhum. Kata orang Rum, khullu kosongkanlah, tinggalkanlah bainana di antara kami, wa bainal ladina, dan di antara orang-orang subuh yang sudah ditahan minna dari golongan kami, nuqatiluhum, kami akan memeranginya. Fayaqulu, maka berkata siapa al-muslimuna, orang-orang Islam, la, tidak, wallahi, demi Allah, la nukhali, kami tidak akan meninggalkan bainakum, di antara kalian, wa baina ikhwanina, dan di antara saudara-saudara kami, gitu. Nah, ini harus dijelaskan nih, karena kalau sepintas belum ini harus jelaskan. Iya, maksudnya apa ini? Ya, apakah di sesi kedua? Enggak, ini aja loh. Ya? Nanti baru yang ini aja, nanti sesi kedua yang ini nih, yang selanjutnya. Jadi gini Pak, ini nanti ada hadisnya, cuma ini sepintas aja ya. Jadi ketika perang besar terjadi, nah jadi ada negosiasi sebelum perang itu. Ya. Ketika Al-Mahdi dengan pasukannya sudah berbaris nih, nah akan akan terjadi perang besar dengan bangsa Rum. Orang Rum itu berkata, nah, khallu bainana wa bainal ladina subu minna nuqatiluhum. Tinggalkanlah untuk kami, tinggalkanlah di antara kami dan di antara orang-orang yang sudah ditahan minna dari kelompok kami, nuqatilum, agar supaya kami itu memerangi mereka. Jadi gini, ketika terjadi perang itu terjadi lama ya, terjadi lama, sehingga sebagian orang Rum itu ditahan. Ada yang jadi tahanan gitu. Oh gitu. Ada yang menjadi tahanan umat Muslim, bahkan sampai masuk Islam. Oh, sampai masuk Islam. Ya, maksudnya begitu. Ada yang masuk Islam. Nah, kemudian si orang Romawi itu tidak senang dengan kelompoknya yang sudah masuk Islam. Oh, nggak senang. Maka kepada umat Muslim, si Romawi itu mengatakan, tinggalkanlah kami, biarkan kami dengan orang-orang kami akan berperang karena dia sudah mengkhianati agama kami gitu. Betul. Tapi kata umat Islam tidak. Dia sudah masuk Islam, sudah menjadi saudara kami gitu. Nah, muslimun, al-muslimun gitu kan. Ya kan, kata orang Muslim, tidaklah, wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Walaupun dia awalnya orang kamu, orang Romawi, tapi sudah masuk Islam, berarti jadi saudara kami. Kami tidak akan membiarkan dia dibantai olehmu. Oleh itu kan, di sini menggunakan la wallahi. Iya. Tidak, demi Allah. Saya tidak akan menyerahkan karena dia sudah menjadi saudara kami. Nah, gitu maksudnya. Itulah orang Islam ya. Itu siapa saja yang mengucapkan syahadat dan kembali kepada Allah menjadi saudara. Iya, gitu maksudnya, Pak. Gitu ya. Lanjutkan lagi. Udah cukup sekian dulu deh, supaya nanti tambah penasaran nih ya. Iya. Ini masih panjang ini, Pak. Iya, nanti kita season yang berikutnya deh. Jadi jangan sampai di semuanya sekarang ini. Nanti kita kepada bab selanjutnya ya. Iya. Itu. Oke, Ustaz Dede, kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin. Benarnya dari Allah dan kesalahannya adalah kezaliman kita. Ya, wallah ya. Kita tidak mau menambah-nambah dan tidak mau mengurangi apa yang terjadi di dalam apa yang ditulis dalam kitab ini ya, begitu ya. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.